Bab 1081. Wajah Yvonne Xavier telah kehilangan semua warna dalam sekejap. Dia bukan anak kecil lagi. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Robert Anderson kemudian menggosok kedua tangannya dan terkekeh. Jangan takut gadis kecil. Hehehe. Kami akan menunjukkan belas kasihan pada wanita lembut sepertimu. Jangan takut. Semua gangster menunjukkan ekspresi mesum, sesat yang bisa mereka lihat. Yvonne menunjuk Niall Robbins dan berseru. Kau sama sekali bukan manusia, Niall. Aku tidak akan memenuhi satu pun dari permintaanmu. Aku lebih baik mati. Yvonne hendak pergi dengan marah. Tetapi Robert Anderson dan yang lainnya berjalan ke arahnya, segera memblokir pintu masuk dan mengunci pintu, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk keluar. Mengapa kamu pergi, gadis kecil? Aku hanya ingin bersosialisasi denganmu. Aku tidak berencana melakukan hal buruk. Robert dan yang lainnya hanya menunggu Niall. Niall kemudian tersenyum sambil menatap Yvonne saat ini. Yvonne, semua orang hanya berusaha bersikap baik. Jangan mudah tertipu seperti ini. Aku mudah tertipu. Niall, apa yang kau rencanakan? Bukankah satu-satunya tujuanmu meneleponku tentang Sky Corporation? Atau apakah kau hanya ingin mempermalukanku, dan kau tidak tertarik lagi dengan Sky Corporation? Yvonne harus menyebutkan nama Sky Corporation sebagai alasan. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Niall sedikit berubah. Tentu saja, dia peduli dengan Sky Corporation. Itu adalah harapannya untuk menjadi kakak kelas. Yvonne, tentu saja, aku tertarik dengan Sky Corporation. Tapi bukankah kamu di sini untuk memintaku beberapa hari lagi? Permintaan saya sederhana, bersenang-senanglah dengan saudara-saudaraku malam ini. Kalau begitu, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika tidak, aku akan mengirim foto orang itu ke kotak surat Departemen Militer 5 negara terkuat. Niall dengan tidak hati-hati mengancamnya. Kau, Niall, kau bajingan. Pecundang. Orang munafik. Kau sama sekali bukan laki-laki. Tentu saja, aku laki-laki. Niall tersenyum lebar. Kenapa kamu masih berpura-pura, Niall? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Mantan pacarmu sudah memberitahu kami bahwa kamu impoten. Yvonne sangat marah, membawa semuanya ke meja. Tapi kata-kata itu langsung mengubah ekspresi Niall menjadi celaka. Dia kemudian menyeringai mesum dan menjawab. Bajingan, kau terlalu banyak bicara. Lakukan Robert. Tahan dia dan ingatlah untuk meminta seseorang merekamnya. Dengan video ini, dia akan melakukan apapun yang kita minta darinya. Hehehe, kami akan melakukan apa yang kamu minta Bos Niall. Kamu dapat pergi dulu. Kami hanya akan mengejarmu. Robert menggosok tangannya sambil berjalan ke depan. Aku akan membunuhmu, Niall Robbins. Yvonne mengeluarkan pembuka surat dari tasnya, lalu mengarahkannya ke arah Niall. Robert dengan dingin tersenyum sambil bergerak maju. Dia dengan cepat mengunci pergelangan tangan Yvonne menggunakan tangan kanannya, lalu mengambil pembuka surat darinya. Kemudian, para gangster itu segera melemparkan Yvonne ke tempat tidur. Bab 1082. Ah! Yvonne Xavier tidak bisa menahan rangannya setelah merasakan sakit. Air mata mulai menetes di wajahnya. Hatinya hanya merasakan keputusasaan. Dia tidak mengira Niall Robbins tidak tahu malu, benar-benar bajingan bumi, yang mampu melakukan hal-hal keji seperti ini. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Yvonne hanya ingin melompat dari gedung saat ini. Dia lebih baik mati daripada menanggung penghinaan. Bang! Tepat ketika Niall hendak menerkam tempat tidur, sebuah suara bergema keras di belakangnya. Pintu yang terkunci ditendang terbuka lebar. Niall, Robert Anderson, dan yang lainnya dikejutkan oleh suara itu. Mereka kemudian melihat ke belakang dan melihat Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kau siapa? Apa kau tidak tahu bahwa ini adalah milik pribadi? Niall berteriak dengan marah. Jika dia tidak minum pil, dia mungkin bisa melihat wajah Harvey dengan benar, tapi dia tidak punya mood untuk melakukannya sekarang karena obatnya mulai bekerja. Tidak ada kata mundur untuknya. Dia harus melakukannya.
Di matanya, orang-orang yang berani mengganggunya sedang mencari kematian mereka. Robert menunjukkan wajah kesal, lalu dengan dingin berkata, "Anak-anak, patahkan semua anggota tubuhnya. Dari mana kotoran ini berasal?" Mencoba menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan setelah menonton terlalu banyak film. Apa yang dia pikirkan? Seiring dengan suara perintah Robert, semua gangster dengan cepat bergegas menuju Harvey. Tatapan Harvey dingin, niat membunuh mulai keluar dari tubuhnya. Bang! Harvey dengan cepat menendang gangster di depan dan mengirimnya terbang mundur 30 kaki sampai dia menabrak dinding. Dia tidak berhenti gemetar saat dia mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tamparan. Harvey kemudian dengan santai mengambil asbak dari meja dan menghantamkannya ke wajah gangster lainnya. Dia segera jatuh ke tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk berguling. Ketika dua gangster terakhir bergegas menuju Harvey, dia menendang pembuka surat itu ke tanah. Kedua gangster itu menunjukkan ketidakpercayaan yang ekstrim di saat berikutnya, lalu berlutut di tanah perlahan sambil menutupi tenggorokan mereka. Darah mulai merembes keluar di antara jari-jari mereka. Pemandangan itu membuat semua orang di tempat kejadian ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey begitu menakutkan ketika dia bertarung. Di tangannya, para gangster itu sama sekali tidak berguna. "Kau ingin mati?" Robert tiba-tiba mengeluarkan pistol dengan peredam, lalu mengarahkannya ke Harvey dengan wajah tercela. Dia dengan cepat berjalan ke arah Harvey, lalu segera meletakkan laras pistol di kepalanya dan memarahi dengan marah. "Bukankah kau pandai berkelahi? Ayo, pukul aku." Robert hendak menarik pelatuk pada saat berikutnya. Tetapi tepat ketika dia akan menarik pelatuknya, dia menyadari bahwa tangan kanannya sudah dikunci pergelangan tangan Harvey di tempatnya. Dengan memutar, suara patah pergelangan tangan Robert bisa terdengar. Pistol itu mendarat di telapak tangan Harvey. Dia bahkan tidak melihat dan dengan santai melepaskan tembakan 2 kali. Bang-bang. Suara teredam bergema di seluruh ruangan. Kedua peluru itu tepat menembus tubuh bagian bawah Robert. Robert mengeluarkan teriakan yang lebih mengerikan daripada babi yang disembelih. Dia menutupi tubuh bagian bawahnya saat dia berguling-guling di tanah terus-menerus. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada mati untuknya karena dia bukan lagi seorang pria sejak hari itu dan seterusnya. Niall benar-benar ketakutan setelah melihat pemandangan itu. Tubuhnya membeku. Dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun, dan seluruh tubuhnya meneteskan keringat dingin seolah-olah sedang hujan. Bab 1083. Monster. Pria di depanku adalah monster. Pada saat ini, Niall Robbins akhirnya bisa melihat Harvey York dengan baik. Kemudian, pikirannya benar-benar hancur. Orang itu adalah pria dari foto itu. Pada saat ini, Harvey meletakkan kakinya di belakang kepala Niall dan mendorongnya ke karpet. Ketika sekitarnya mati sunyi, dia kemudian menatap Niall. Aku, ini, tidak ada hubungannya denganku. Tolong, biarkan aku pergi." Niall sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. "Kau menggunakan fotoku untuk mengancam Yvonne, bukan?" Harvey dengan santai mengambil gambar dari meja. "Itu adalah foto dirinya beberapa tahun yang lalu. Aku tidak akan berani." Niall dengan panik menggelengkan kepalanya. Lelucon. Dia tidak akan berani mengakuinya pada saat ini bahkan jika dia tiba-tiba mendapatkan keberanian dewa. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun sambil memegang senjata api di tangannya, lalu dengan santai mengarahkannya ke kaki kiri Niall dan menarik pelatuknya. Bang! Suaranya tidak begitu terdengar karena peredamnya, tapi masih cukup efektif. Ah! Niall berlutut di tanah pada saat berikutnya, meraung keras. "Karena kamu punya cara untuk mendapatkan fotoku, kamu seharusnya bisa mengetahui identitas asliku. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengancam Yvonne?" Harvey bertanya dengan tenang. Aku." Niall dengan panik menggelengkan kepalanya. Bang! Harvey menarik pelatuknya sekali lagi, kali ini di kaki kanannya. Ah!
Niall melolong sambil berguling-guling di tanah. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku memberitahu Yvonne bahwa jika dia tidak memenuhi tuntutanku, aku akan membocorkan fotomu ke kekuatan militer dari 5 negara terkuat. Membocorkannya kepada orang-orang yang tidak berguna itu. Apakah kau pikir mereka bahkan akan berani menyentuhku jika mereka tahu tentang identitasku yang sebenarnya? Ini. Niall membeku. Yvonne Xavier juga tergagap. Dia terlalu cemas tentang perseteruan Harvey, tetapi dia tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Harvey berjalan ke arah Yvonne, lalu mengusap kepalanya dan mendesah. Kau benar-benar bodoh, Yvonne. Aku tidak mengungkapkan identitasku sebelumnya hanya karena ada hal lain yang harus dilakukan terlebih dahulu. Aku tidak ingin identitas saya keluar sedini itu. Dan itu bukan karena aku takut pada siapapun. Bahkan jika sesuatu seperti ini berada di tangan 5 negara terkuat, apakah mereka berani datang untukku? Mereka tidak akan mencoba bahkan jika mereka memiliki keberanian para dewa. Yvonne menarik napas dalam-dalam. Dia bukan wanita biasa. Dia menenangkan dirinya pada saat itu, lalu dengan tenang menjawab. CEO, saya terburu-buru. Saya seharusnya melaporkan ini kepada Anda terlebih dahulu. Petik 2. Harvey tersenyum. Ini bukan salahmu, aku tidak melindungimu dengan benar. Aku jamin tidak ada yang bisa menyakitimu mulai saat ini dan seterusnya. Mereka harus melangkahi mayatku sebelum mereka bisa menangkapmu. Harvey menutupi mata Yvonne dengan satu tangan setelah pidatonya sementara pistol di tangan kanannya diarahkan ke dahi Niall. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberitahumu sesuatu yang besar. Bukan aku yang merencanakan semua ini. Keluarga York berada di balik semua ini. Aku hanya mengikuti perintah. Quinton York adalah dalang sebenarnya di sini. Niall mati-matian mencoba bertahan, menumpahkan semua kacang pada saat itu. Oh, ini kotorannya, Quinton. Jawab Harvey dengan tenang. Menurut hukum dunia bawah, haruskah aku membiarkanmu pergi karena kamu memberitahuku siapa dalangnya? Bab 1084. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Niall Robbins tersenyum lebar di wajahnya. Dia bisa hidup. Menurut apa yang dikatakan Harvey, dia masih bisa hidup. Niall mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlutut kembali pada saat itu dan merendahkan diri tanpa henti. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan mengubah caraku mulai hari ini dan seterusnya. Aku berjanji tidak akan melakukan hal buruk mulai sekarang. CEO, kamu tidak boleh mempercayainya. Pria ini tidak tahu malu. Dia tidak memiliki kehormatan sama sekali. Yvonne Xavier berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mengalami perseteruan seperti ini, dia kemudian tahu betapa tidak tahu malunya mantan seniornya itu. Setelah mendengar kata-kata Yvonne, mata Niall menunjukkan kekesalan padanya. Tapi dia tidak akan berani menunjukkannya saat ini. Sebaliknya, dia pergi ke arah Harvey dan terus membenturkan kepalanya ke lantai. Aku tahu identitas aslimu. Kamu adalah kepala instruktur SWAT Camp. Instruktur kepala yang menyapu bersih 5 negara terkuat di medan perang Euro-Amerika. Penjaga negara H. Pria sepertimu tidak akan membunuh warga negara dari negara H sepertiku kan? Lagi pula, aku hanya seekor anjing, serangga bau. Aku tidak berhak mati di tanganmu. Membunuhku hanya akan mengotori tanganmu. Perlakukan saja aku seperti kentut di udara. Niall memiringkan kepalanya untuk melihat Harvey saat ini. Di matanya, pria itu mungkin akan menyelamatkan nyawanya saat ini. Karena dia telah melihat bagaimana orang-orang yang disebut karakter besar dari luar negeri berperilaku. Tokoh besar itu tidak berminat menyembelih kentang goreng kecil karena dianggap tidak layak. Harvey kemudian perlahan menjawab dengan ekspresi sedingin es. Memang, kamu tidak berhak mati di tanganku. Tapi kau mengingatkanku. Orang-orang sepertimu tidak memiliki cinta untuk negara dan rumahmu. Tentara sedang perang berdarah dan mengorbankan hidup mereka di garis depan. Tapi serangga busuk sepertimu bisa menjual rahasia negara dengan tidak bermoral hanya dengan sedikit perubahan.
Bahkan jika kau tidak layak mati di tanganku, pria sepertimu tetap hidup akan membahayakan perdamaian yang nyaris tidak dibuat negara. Jika kau tidak mati, kematian saudara-saudara di garis depan akan sia-sia. Bang! Segera setelah pidatonya, Harvey menarik pelatuknya. Ekspresi Niall yang tidak bisa dipercaya membeku di tempat. Pada saat berikutnya, dia lemas di tanah, sudah mati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan jika Harvey tidak mengotori tangannya, dia pasti akan membunuhnya. Setelah menelepon Ethan Hunt agar dia mengurus pembersihan, Harvey kemudian tersenyum pada Yvonne dan bertanya. Bisakah kamu berjalan? Biarkan ku coba. Yvonne mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Tapi kejutan yang dia alami terlalu besar. Seluruh tubuhnya masih lemah. Dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Wajahnya semerah stroberi saat ini. Tempat ini mengerikan. Ayo pergi dari sini untuk saat ini. Aku akan mengajakmu makan nanti. Harvey tersenyum, lalu menggendong Yvonne dan dengan cepat berjalan keluar ruangan. Adegan gelap dan berdarah telah lama melewati kepala Yvonne, namun tatapan Harvey menjadi lebih dingin. Quinton kembali. Dan dia pergi untuk orang-orang di sekitarku. Sepertinya aku tidak bisa terlalu lunak lagi. Yvonne, yang berada di pelukan Harvey, tidak memperhatikan ekspresinya saat ini. Selain merasa malu dan malu, dia hanya bisa merasa diberkati. Dia telah membayangkan adegan seperti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul dengan sendirinya dengan cara ini. Hicks, Hicks, Hicks. Segera, Yvonne menangis di pelukan Harvey. Itu karena dia takut dan senang pada saat yang bersamaan. Harvey tidak menghiburnya tetapi terus membawanya keluar dari Hotel W. Bab 1085. Ada jalan komersial yang ramai tepat di bawah Hotel W. Cukup banyak orang di sana karena cuacanya bagus. Harvey York yang menggendong Yvonne Xavier telah mendapat banyak perhatian dari orang-orang. Seorang pria muda yang tinggi dan tampan dengan seorang wanita yang sangat cantik telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang tidak menyadari bahkan berpikir bahwa mereka sedang syuting film. CEO, mungkin Anda harus menurunkan saya. Saya bisa berjalan sekarang. Yvonne tidak tahan tetapi berkata pelan. Dia sedikit malu ketika dia sedang ditatap. Harvey tersenyum, lalu dengan hati-hati menurunkan Yvonne. Tetapi bahkan kemudian, beberapa orang telah mengepung mereka pada saat ini. Kemudian, sekelompok pria yang mengenakan jas hitam dengan cepat berjalan ke arah mereka. Setelah menilai Harvey dan memastikan bahwa dia adalah seorang gelandangan, salah satu pria itu memberikan senyum hangat kepada Yvonne. Nona, apakah Anda baik-baik saja untuk berbicara dengan kami? Hah? Apa aku bahkan mengenalmu? Yvonne membeku. Tidak, tapi Anda akan segera mengenal saya. Kata pria itu dengan anggun. Saya adalah manajer perusahaan film dan televisi Leo Hong Kong, Rocco Ortiz. Nona, citra dan kualitas Anda semuanya sangat luar biasa. Jika perusahaan saya memperbaiki Anda sedikit, Anda bisa menjadi superstar generasi ini. Rocco menyerahkan kartu nama yang sangat rumit di tengah pidatonya. Yvonne meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, tapi aku tidak tertarik menjadi bintang. Rocco membeku setelah mendengar jawabannya. Perusahaan film dan televisi Leo Hong Kong adalah perusahaan di bawah Leo. Setiap tahun, mereka bisa merawat beberapa superstar. Artis lini kedua dan ketiga tak terhitung banyaknya. Banyak wanita cantik berlari langsung ke pelukan Rocco hanya untuk mendapat kesempatan wawancara. Tapi itu adalah pertama kalinya Rocco bertemu seseorang yang menolak tawarannya. Setelah menilai Yvonne sekali lagi dengan tatapan teliti, sedikit keserakahan melintas di depan mata Rocco. Yvonne terlalu mempesona. Rocco telah mengklaim bahwa dia memiliki hubungan dengan banyak wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan sosok, penampilan, dan tingkah laku yang luar biasa. Dia berpikir bahwa jika dia tidak dapat membawa Yvonne kembali bersamanya, maka itu akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Rocco kemudian berjalan ke depan tanpa berpikir 2 kali dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Nona, Anda terlihat menakjubkan. Jika Anda menjadi seorang bintang, Anda bahkan dapat mewakili negara H secara internasional sebagai citra global. Dan seorang dewi sepertimu perlu direkam dalam film untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Tidak pantas menjadi egois begitu, kau tahu. Egois. Yvonne tercengang. Kata-kata yang diucapkan Rocco terdengar keluar dari barisan, tetapi dia secara umum memuji penampilan Yvonne. Itu sebabnya dia tidak begitu marah. Yvonne kemudian dengan sopan menjawab. Tuan Ortiz bukan. Terima kasih telah mengakui penampilanku. Tapi aku pikir wanita harus menggunakan kepala mereka untuk bekerja. Itu sebabnya aku senang dengan pekerjaanku sekarang. Aku hanya bisa menolak tawaranmu dengan sopan. Setelah pidatonya, dia kemudian berjalan dan memegang lengan Harvey sambil bersiap untuk pergi. Mata Rocco menunjukkan sedikit kemarahan setelah melihat pemandangan itu. Dia mengambil langkah maju untuk menghalangi jalan Harvey dan Yvonne, lalu berseru. Kamu tidak bisa pergi. Aksi tersebut membuat Yvonne tak berdaya. Meskipun dia juga bertemu dengan beberapa orang yang disebut pengintai, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang gigih seperti itu. Harvey, di sisi lain, acuh tak acuh. Itu adalah hal yang baik bahwa seseorang datang untuk mengalihkan perhatian Yvonne dari masalahnya. Itu sebabnya dia tidak membuka mulutnya saat ini. Dia siap membiarkan Yvonne menangani ini sendirian. Tapi Rocco tidak akan membiarkannya bahkan jika Harvey tetap diam.